Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Ibu Turnastiti selaku dosen pembimbing. Perkenalkan, saya Siti Fitria Fahmila. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan Pemberdayaan Terhadap Keterikatan Kerja dengan Kualitas Kehidupan Kerja Persepsian sebagai Pemediasi. Studi pada Rumah Sakit Umum Raja Wali Citra, Yogyakarta. Masuk pada latar belakang masalah. Pada awal tahun 2020, dunia telah dikejutkan dengan mewabahnya virus baru, COVID-19, yang ditemukan pada akhir Desember 2019 di kota Wuhan, Tiongkok, menurut WHO tahun 2020. Virus ini begitu cepat ditularkan dari manusia ke manusia, sehingga virus ini dianggap sangat mengancam kehidupan seluruh masyarakat dunia, khususnya bagi sumber daya manusia kesehatan, menurut WHO tahun 2020. Hal ini dikarenakan SDM kesehatan seperti dokter, perawat, dan para medis lainnya merupakan garda terdepan dalam upaya penyembuhan pasien COVID-19, sehingga mereka sangat dibutuhkan untuk memberi perawatan kepada pasien secara intensif. Namun begitu banyaknya pasien yang harus diberikan perawatan oleh SDM kesehatan ternyata tidak didukung dengan ketersediaan SDM kesehatan yang merata. Hal tersebut mengakibatkan tuntutan pekerjaan mereka menjadi lebih tinggi, termasuk lamanya waktu bekerja dalam menangani pasien di rumah sakit, menurut Interagency Standing Committee tahun 2020. Seperti yang dikatakan Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, munculnya kekhawatiran kerja SDM kesehatan juga dipicu dari tingginya tingkat kematian para SDM kesehatan Indonesia yang terinfeksi akibat menangani pasien COVID-19 di antara negara lainnya di Asia Tenggara. Fenomena ini menyebabkan munculnya ancaman keterikatan kerja yang dipicu dari tingginya tekanan kerja yang dihadapi oleh SDM kesehatan saat bekerja di rumah sakit. Seperti yang diungkapkan Simanulang dan Ratnaningsih tahun 2018, munculnya ancaman keterikatan kerja karyawan ketika mereka memiliki tekanan kerja yang tinggi. Salah satu rumah sakit yang didikasi memiliki permasalahan keterikatan kerja adalah RSU Raja Wali Citra, Yogyakarta. Karena lingkungan kerja SDM kesehatan yang semakin kompleks, kemudian diperburuk dengan ketersediaan staf SDM kesehatan yang tidak merata, membuat mereka semakin kewalahan dan berpikir lagi untuk terikat dengan pekerjaannya. Menghadapi situasi ini, menurut Erkutlu dan Chafra tahun 2013, salah satu faktor yang diprediksi dapat meningkatkan keterikatan kerja adalah adanya pemimpin yang memberdayakan. Karena seperti yang diungkapkan Brancato tahun 2003, pemimpin yang memberdayakan dapat mengurangi tingkat stres karyawan di tempat kerja. Sehingga jika organisasi ingin terus mempertahankan karyawan untuk bisa memanfaatkan seluruh kemampuan mereka, maka pemimpin seharusnya menyediakan lingkungan kerja yang bersih dan aman, jadwal yang fleksibel, dan memastikan rasio staf yang cukup untuk menanggung beban kerja yang tidak menentu, menurut Rahmayuni dan Ratnaningsih tahun 2018. Hal ini dilakukan demi menjaga kualitas kehidupan kerja yang baik dan membuat karyawan untuk lebih terikat lagi dengan pekerjaannya, menurut Nayak et al. Tahun 2018. Kita lanjut pada rumusan masalah penelitian ini. Menurut WHO tahun 2020, tuntutan kerja SDM kesehatan semakin rumit atau semakin kompleks sejak mewabahnya kasus COVID-19. Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan SDM kesehatan RSU Raja Wali Citra, dinamika kerja yang mengkhawatirkan juga dikarenakan ketersediaan fasilitas dan staf yang tidak merata. Dengan begitu, perlunya peran pemimpin yang dapat memberdayakan SDM kesehatan agar mereka lebih ingin terikat dengan pekerjaan dan beban kerja yang tidak menentu, menurut Nayak et al. Tahun 2018. Menurut Fontes et al. Tahun 2019, keterikatan kerja karyawan dapat dipertahankan saat karyawan merasakan kualitas kehidupan kerja yang lebih layak, karena kualitas kehidupan kerja yang baik diharapkan dapat meningkatkan partisipasi individu dan menunjukkan kepercayaan diri karyawannya untuk terikat lagi dengan pekerjaannya, menurut Werther dan Davis tahun 2015. Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, maka terdapat dua pertanyaan penelitian, yaitu apakah kepemimpinan pemberdayaan mempunyai pengaruh terhadap keterikatan kerja? Yang kedua, apakah kualitas kehidupan kerja persepsian memediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja? Untuk tujuan penelitiannya akan menjawab kedua pertanyaan penelitian tersebut. Kita masuk pada landasan teori. Salah satu teori kepemimpinan pemberdayaan menggunakan teori dan dimensi dari Ahyarna et al. Tahun 2005. Kemudian salah satu definisi keterikatan kerja menggunakan teori Shafuli et al. Tahun 2002 dan dimensi dari Shafuli et al. Tahun 2006. Kualitas kehidupan kerja akan menggunakan salah satu teori dari Casio tahun 2006 dan dimensi yang digunakan menurut Sirin dan Sokmen tahun 2015. Pada pengembangan hipotesis penelitian ini, penelitian menurut Park and Ju tahun 2017, ketika para pemimpin memberdayakan dengan menunjukkan perhatian tentang perasaan bawahan, maka
karyawan akan membentuk sikap positif, seperti salah satunya meningkatkan rasa keterikatan kerja mereka. Begitu pula menurut Lee et al. Tahun 2010, bahwa kepemimpinan pemberdayaan dapat berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja karyawan. Karena saat mereka merasa pemberdayaan dari pemimpin, karyawan tersebut menjadi percaya bahwa mereka memiliki otonomi dan dapat mempengaruhi kinerja secara lebih baik. Menurut Lee et al. Tahun 2010. Maka dari itu, hipotesis yang pertama dari penelitian ini adalah kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Kemudian, kepemimpinan pemberdayaan terbukti dapat mempengaruhi kualitas kehidupan kerja yang lebih baik menurut Al-Maki et al. Tahun 2012. Ketika kualitas kehidupan kerja terpenuhi seperti yang mereka persepsikan, maka hal tersebut berpengaruh positif dalam mewujudkan keterikatan kerja karyawan. Menurut Casio tahun 2013. Karena dalam membangun lingkungan kerja yang memberdayakan dalam organisasi, pemimpin perlu meyakinkan bahwa kondisi tempat kerja bagi karyawan mampu memenuhi harapan kehidupan kerja mereka. Begitu pula menurut penelitian Werther dan Davis tahun 2015, kualitas kehidupan kerja dapat mengarah pada efek sinergis melalui pemimpin yang memberdayakan, dan hal ini diprediksi dapat meningkatkan keterikatan kerja karyawan. Maka dari itu, hipotesis yang kedua penelitian ini adalah kualitas kehidupan kerja persepsian memediasi pengaruh kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Untuk model penelitian, kepemimpinan pemberdayaan merupakan variabel independen, kemudian kualitas kehidupan kerja persepsian merupakan variabel pemediasi, dan keterikatan kerja merupakan variabel dependen. Lanjut pada proses pengumpulan data. Teknik sampling pada penelitian ini adalah teknik purposive sampling, di mana peneliti menetapkan kriteria-kriteria khusus yang disesuaikan dengan tujuan penelitian. Kriteria tersebut yaitu adalah SDM Kesehatan Rumah Sakit Umum Raja Wali Citra Yogyakarta dengan status kepegawaian tetap dan minimal telah berinteraksi dengan pemimpin selama 1 tahun. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner secara langsung, dan dimensi pernyataan kuesioner setiap variabelnya yaitu kepemimpinan pemberdayaan menurut Ahyarna et al. Tahun 2005, keterikatan kerja menurut Shafali et al. Tahun 2006, dan kualitas kehidupan kerja menurut Shirin dan Sokmen tahun 2015. Untuk metode analisis data pada penelitian ini menggunakan Structural Equation Model atau SEM berbasis partial least square. Alat aplikasi untuk penelitian ini adalah WordPLS versi yang ke-6. PLS terdiri dari 2 tahap pengujian model, yaitu metode pengukuran atau outer model untuk uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian metode struktural atau inner model untuk uji hipotesis dan efek mediasi. Penyebaran kuesioner pada penelitian ini dilakukan dari tanggal 3 sampai 13 September 2020 dan berhasil mendapatkan 104 responden sebagai sampel. Selanjutnya adalah tabel profil responden. Jika dilihat dari tabel kolom, tabel yang di-highlight berwarna kuning merupakan jumlah responden terbanyak pada masing-masing karakteristik demografis responden. Kemudian pada tabel statistik deskriptif, variabel keterikatan kerja memiliki nilai min tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Untuk per indikator, kolom tabel yang di-highlight berwarna kuning memiliki nilai rata-rata paling tinggi, dan kolom tabel yang di-highlight berwarna merah memiliki nilai rata-rata terendah. Lanjut pada statistik deskriptif karakteristik demografis. Untuk kolom yang di-highlight berwarna kuning merupakan nilai min variabel tertinggi pada masing-masing karakteristik demografis responden. Kita masuk pada mode pengukuran. Yang pertama adalah uji validitas konvergen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai faktor loading pada setiap indikator penelitian ini memiliki nilai di atas 0,4, sehingga tidak ada indikator yang harus dihapus untuk analisis selanjutnya. Kemudian, semua konstruk pada penelitian ini memiliki nilai AV di atas 0,5. Pada uji validitas diskriminan, penelitian ini nilai akar kuadrat AV pada ketiga variabel memiliki nilai terbesar pada kelompok konstruknya masing-masing, sehingga kesimpulan penelitian ini dikatakan valid secara konvergen dan diskriminan. Pada uji reliabilitas penelitian ini, semua nilai Cronbach alpha dan composite reliability di atas 0,7, yang berarti bahwa konstruk dalam penelitian ini sudah reliable. Selanjutnya pada model struktural. Sebelum melakukan uji hipotesis, dilakukan uji kesesuaian model. Menurut Koch tahun 2018 mengatakan ada 6 syarat dalam pengujian ini. Pada penelitian ini, semua syarat sudah terpenuhi dan model penelitian ini dikatakan fit atau sesuai. Masuk pada uji hipotesis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 1 didukung, yang berarti bahwa kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Ditunjukkan dari nilai beta atau PET coefficient sebesar 0,31 dan nilai p-value di bawah 0,001. Selanjutnya, pada hipotesis kedua. Hasil pengujian menunjukkan bahwa hipotesis 2 terdukung atau mediasi secara parsial, yang berarti kualitas kehidupan kerja persepsian memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Hal ini ditunjukkan pada tabel uji mediasi menggunakan metode dari Bareng dan Kenny dengan nilai FA
FAF pada penelitian ini sebesar 53%. Kita lanjut pada pembahasan hipotesis. Hipotesis 1. Kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif terhadap keterikatan kerja. Ditunjukkan oleh PET koefisien atau beta yang bernilai positif yaitu 0,31 dan p-value kurang dari 0,001. Kepemimpinan pemberdayaan dengan nilai rata-rata 3,60. Dengan indikator tertinggi adalah KP2 dengan skor 3,73, di mana SDM Kesehatan RSU Raja Wali Citra merasa atasan mereka membantu dalam memahami betapa pentingnya pekerjaan mereka dalam menciptakan kinerja perusahaan yang efektif secara menyeluruh. Dan indikator terendah adalah KP12 dengan indikator 3,52, di mana SDM Kesehatan merasa atasan mereka memberikan kesempatan membuat keputusan penting dengan cepat dalam memenuhi kebutuhan para pasien. Maka dari itu, kepemimpinan pemberdayaan sebaiknya para pimpinan dapat memperhatikan indikator terendah yang ada pada variabel tersebut. Untuk keterikatan kerja, dengan nilai rata-rata 4,04, dengan indikator tertinggi adalah KK10 dengan skor 4,12, di mana SDM Kesehatan merasa bangga dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Dan indikator terendah adalah KK13 dengan skor 3,33, di mana SDM Kesehatan merasa seakan lupa dengan segala sesuatu di sekeliling mereka. Maka dari itu, pada keterikatan kerja sebaiknya para pimpinan juga dapat memperhatikan lingkungan kerja yang lebih memadai, karena indikator terendah variabel ini masih pada kategori cukup. Lanjut pada hipotesis kedua, kualitas kehidupan kerja persepsian memediasi pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Ditunjukkan oleh nilai FAF sebesar 53%. Artinya, kepemimpinan pemberdayaan memberikan pengaruh positif terhadap keterikatan kerja SDM Kesehatan. Dan pemberdayaan yang dihadirkan oleh pimpinan dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja yang dirasakan oleh SDM Kesehatan saat di rumah sakit. Untuk nilai kualitas kehidupan kerja memiliki nilai indikator tertinggi pada KKP 27 dengan skor 3,97, di mana kerjasama diutamakan di unit SDM Kesehatan RSU Raja Wali Citra. Dan indikator terendah pada KKP 23 dengan skor 3,15 yang menyatakan gaji pekerjaan SDM Kesehatan telah mencukupi. Baik, dari penjelasan sebelumnya, maka kesimpulan penelitian ini adalah pertama, kepemimpinan pemberdayaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keterikatan kerja. Kedua, kualitas kehidupan kerja persepsian terbukti dapat memediasi secara parsial pengaruh positif kepemimpinan pemberdayaan terhadap keterikatan kerja. Kemudian implikasi praktis. Pada variabel keterikatan kerja, pimpinan rumah sakit dapat memberikan motivasi dan melibatkan SDM Kesehatan dengan mengadakan pengembangan keahlian dan peran yang mendukung pekerjaan mereka. Kemudian, pada variabel kepemimpinan pemberdayaan, yaitu pimpinan dapat menunjukkan kepedulian terhadap kesejahteraan SDM Kesehatan dengan membahas kekhawatiran apa saja yang mengganggu pekerjaan mereka. Lalu variabel kualitas kehidupan kerja persepsian. Pimpinan dapat membuat lingkungan kerja yang lebih nyaman dan menyediakan sarana yang lebih memadai di rumah sakit. Dengan begitu, ketiga implikasi ini diterapkan pada setiap variabel yang memiliki skor indikator terendah. Untuk keterbatasan dan penelitian selanjutnya adalah pertama, penelitian ini hanya dilakukan pada sekali waktu atau cross-sectional. Maka penelitian ini memiliki keterbatasan generalisasi pembahasan temuan. Untuk itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan secara berkelanjutan atau longitudinal agar bisa mengevaluasi lebih lanjut mengenai keterikatan kerja yang dimiliki karyawan. Yang kedua, beberapa responden penelitian ini ada yang mengisi kuesioner sembari melayani pasiennya, di mana hal ini dapat menimbulkan bias. Untuk itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menentukan waktu yang lebih tepat saat responden mengisi kuesioner. Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.